2E Matematika menyenangkan. Hai anak-anak hebat, di video kali ini kita membahas soal jarak titik ke garis. Berikut soalnya. Yang pertama, ini mengenai kubus. Diketahui di sini, titik K ini adalah perpotongan titik potong antara garis EG dan juga garis FH. Tadi letaknya di sini, dan kita diminta untuk menentukan jarak titik K ini ke garis BG. Maka kita harus menarik garis tegak lurus yang menghubungkan titik K ini ke BG. Dia tegak lurusnya di sini, kita kasih nama titik ini, misalnya titik P. Nah, jika kalian perhatikan, kalau kita tarik lagi garis dari E ke B, dia menjadi segitiga. EB, BG, dan juga EG ini adalah diagonal bidang. Karena EG sama dengan BG sama dengan EG, berarti segitiga EBG adalah segitiga sama sisi. Jika dia segitiga sama sisi, maka dari B ke K ini adalah tinggi segitiga. Maka dia tegak lurus di K. Kalau kita potong gambarnya menjadi seperti ini jadi segitiga siku-siku. KG, karena K ini berada di tengah-tengah, maka KG itu setengah dari EG. EG tadi adalah diagonal bidang. Jadi cara mudahnya untuk menentukan diagonal bidang pada kubus adalah berapa panjang rusuk kamu kalikan dengan akar 2. Jadi karena panjang rusuknya 6, berarti diagonal bidangnya 6 akar 2. Maka KG itu setengah dari 6 akar 2 adalah 3 akar 2. Nah, kita mau menentukan ini dulu. Jadi sebelum kita menentukan KP, kita tentukan dulu KB. Karena ini segitiga siku-siku, ya kita memakai teorema Pythagoras. KG sudah diketahui, BG juga sudah diketahui. Ingat, untuk membuat rumus teorema Pythagoras, kita lihat dulu di mana hipotenusa. Hipotenusa itu adalah sisi yang berada di depan sudut 90 derajat. Berarti BG ini adalah hipotenusa. Maka rumus Pythagorasnya BG kuadrat sama dengan KG kuadrat ditambah KB kuadrat. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. BG ya, BG tadi adalah diagonal bidang, maka panjangnya 6 akar 2 kuadrat. KG sudah diketahui di sini, sudah kita cari tadi, 3 akar 2 kuadrat ditambah KB. KB belum diketahui, ini yang kita cari. 6 akar 2 pangkat 2 itu sama saja 6 pangkat 2 dikali akar 2 pangkat 2. 6 kali 6 36, akar 2 dikali akar 2 2, jadi 36 dikali 2 hasilnya 72. 3 akar 2 kuadrat, 3 kali 3 9, akar 2 dikali akar 2 2, 9 dikali 2 hasilnya 18. Maka KB kuadrat itu sama dengan 72 dikurangi 18. KB kuadrat sama dengan 54, KB akar dari 54. Akar 54 itu sama saja dengan akar 9 dikali 6. Ingat sifat bahwa akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Jadi kalau akar 9 kali 6 itu sama saja dengan akar 9 dikali akar 6. Akar 9 3, akar 6 ya biarkan dia akar 6. Nah, segitiga ini kita putar posisinya. Kita putar lagi. Nah, karena ini segitiganya sama, hanya kita putar-putar posisinya saja, maka luas segitiga ini juga sama. Artinya, luas segitiga GKB itu sama saja dengan luas segitiga BGK. Rumus luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Untuk yang ini alas, ini tinggi, berarti setengah KG dikali KB itu sama dengan, untuk yang segitiga yang ini alasnya yang ini. Jadi setengah kali BG, tingginya yang ini, KP. Karena ini setengah sama setengah, ini tinggal kita coret aja. Kita masukkan angka-angka yang diketahui. KG ini tadi 3 akar 2, KB 3 akar 6, ini KB, sama dengan BG
BG ini adalah diagonal bidang, di sini tadi BG 6 akar 2. KP ini yang kita cari. Maka KP sama dengan 3 akar 2 dikali 3 akar 6 dibagi 6 akar 2. Ini pindah ke sini. Ini 3 sama 6, ini kita coret aja, kita sederhanakan. Yang ini tinggal akar 2, ini 3 akar 6, 6 dibagi 3 kan 2, jadi 2 akar 2. Nah, karena ini ada akar sebagai penyebut, maka ini belum rasional. Kita rasionalkan, jadi kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2, 2 dikali 3, 6, jadi 6 akar 6. 2 akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, jadi KP sama dengan 3 per 2 akar 6. KP sama dengan 3 per 2 akar 6. Jadi jarak titik K ke garis BG itu sepanjang KP adalah 3 per 2 akar 6. Soal yang kedua ini tentang limas. Kita gambar dulu limasnya, dan yang sudah diketahui kita tulis. AB-nya 4, TA-nya 6. Nah, yang ditanya adalah jarak titik B ke rusuk TD. Ini kita tarik garis tegak lurus dari B ke TD. Jarak titik B ke TD ini adalah sepanjang BP. Maka kita cari BP ini. Ini kalau kita hubungkan BD-nya dia jadi segi 3. Kita tarik tinggi segitiga ini. Kita kasih nama titik Q di sini. Lalu kita potong gambarnya. Kita putar. Ya, titik P ini tidak terletak di tengah-tengah TD. Ya. Nah, karena ini beraturan, maka AB, BC, CD, AD ini panjangnya sama, 4 cm ya. Juga dengan AT, BT, CT, AD juga panjangnya sama, yaitu 6 cm. Lalu kita mau cari panjang BD. Karena ini tadi persegi, maka siku-siku di A. Sehingga BD ini adalah hipotenusa, kita menggunakan teorema Pitagoras. Kita masukkan angka-angka yang diketahui, maka dapatlah BD sama dengan 4 akar 2. Lalu QB. Q ini terletak di tengah-tengah DB. Karena BT panjangnya sama dengan DT. Berarti ini segitiga sama kaki. Maka Q ini terletak di tengah-tengah DB. Berarti QB ini adalah setengah dari DB. Jadi panjang QB itu 2 akar 2. Lalu kita mau cari panjang QT. Panjang QT ini kita juga bisa menggunakan teorema Pitagoras. Ini siku-siku di sini. Berarti BT kuadrat sama dengan QB kuadrat ditambah QT kuadrat. Kita masukkan BT itu 6, QB tadi 2 akar 2. Maka diproses, QT sama dengan 2 akar 7. Nah, karena ini segitiga yang sama, maka luasnya juga sama. Ini kan hanya diputar posisinya aja. Berarti luas segitiga TDB ini sama dengan luas segitiga DBT. Setengah alas kali tinggi, yang ini alas, segitiga yang ini alas, TD-nya alas, BP-nya tinggi, sedangkan yang ini alasnya di DB, tingginya di QT. Ini setengah sama setengah, kita musnahkan saja, kita coret. TD-nya 6, lalu BP-nya ini yang diketahui, yang dicari, belum diketahui, DB ini tadi DB-nya 4 akar 2, QT itu 2 akar 7. Maka BP sama dengan 4 akar 2 dikali 2 akar 7 dibagi 6. Kita sederhanakan. Ini sama-sama dibagi 2. Ini 2 dikali 2, 4. Akar 2 dikali akar 7, akar 14. Ini 6 dibagi 2, 3. Jadi jarak dari titik B ke rusuk TD adalah 2 akar 14 cm. Demikian pembahasan kita.
kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. 2M Matematika menyenangkan.